Kami membawakan seperangkat media bimbingan dari hasil perjuangan keras kami, yaitu Mopilas. Wow, apa tuh? Mopilas merupakan singkatan dari Monopoli Profil Pelajar Pancasila. Penggunaan topik profil pelajar Pancasila dalam media ini didasarkan pada model experiential learning, di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung. Media permainan ini dipilih untuk menginternalisasikan 6 dimensi utama profil pelajar Pancasila secara konstekstual, kreatif, dan aplikatif. Melalui simulasi situasi dan pengambilan keputusan dalam permainan, siswa tidak hanya memahami konsep nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif yang mendukung perkembangan karakter mereka. Dengan demikian, penggunaan media ini sejalan dengan prinsip bimbingan dan konseling yang berorientasi pada perkembangan peserta didik secara optimal. Media Mopilas menjadi salah satu terobosan yang kreatif dan menarik. Di dalamnya berisikan media permainan interaktif dan menyenangkan yang dikemas dalam bentuk permainan adaptasi dari Monopoli. Mopilas berisikan buku panduan guru BK, board game, dadu, bidak, jackpot card, stepping card, mission card, knowledge card, prize wheel, scoring sheet, self-improve worksheet, dan beberapa hadiah. Yang pertama, buku panduan guru BK. Buku ini berisi panduan penggunaan untuk guru BK dalam melaksanakan sesi bimbingan dan konseling. Yang kedua, board game. Papan permainan yang digunakan untuk menentukan langkah pemain dalam permainan. Terdapat 44 kotak di sekeliling sisi board game, mulai dari start sampai dengan finish, yang berisi cerminan dari elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, dadu. Digunakan untuk menentukan langkah yang akan diambil oleh peserta didik dalam permainan. Yang keempat, bidak. Bidak adalah pion yang digunakan oleh peserta didik untuk berpindah-pindah di atas board game. Selanjutnya, jackpot card. Kartu ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan hadiah atau tantangan yang dapat diperoleh melalui prize wheel. Jackpot card berisikan jumlah kesempatan mereka untuk memutar prize wheel. Yang keenam, stepping card. Kartu ini berisi perintah untuk menjelaskan elemen profil pelajar Pancasila seperti pengertian, contoh baik, contoh buruk, karakteristik, dan lain-lain. Yang ketujuh, mission card. Kartu ini berisi perintah untuk mempraktikkan atau menjawab teka-teki terkait elemen dari profil pelajar Pancasila. Kemudian ada knowledge card, kartu yang berisi informasi atau pengetahuan terkait dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kesembilan ada prize wheel. Prize wheel digunakan untuk menentukan hadiah atau tantangan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Kemudian ada scoring sheet. Scoring sheet adalah lembar evaluasi proses yang diisi oleh guru BK selama proses bimbingan berlangsung dan lembar evaluasi hasil yang diisi oleh peserta didik setelah proses bimbingan berakhir. Selanjutnya ada self-improve worksheet. Lembar kerja yang digunakan peserta didik untuk mencatat refleksi dan pengembangan diri selama permainan berlangsung. Hadiah dalam Monopoli Pelajar Pancasila sebagai reinforcement dan reward memotivasi siswa untuk belajar dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dengan mendapatkan kartu jackpot, siswa merasa dihargai sehingga meningkatkan partisipasi dan semangat belajar mereka. Adapun bahan dan alat yang kami gunakan untuk pembuatan desainnya adalah laptop, printer, dan Canva. Sedangkan media fisiknya membutuhkan alat dan bahan seperti kertas karton, gunting, penggaris, cutter, lem, dan kertas HVS. Adapun langkah pembuatan media Mopilas. Langkah pertama, kami menentukan topik yang akan diadaptasi dalam media ini. Topik yang dipilih adalah profil pelajar Pancasila. Topik ini dipilih karena relevansi dan pentingnya dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia. Profil pelajar Pancasila mencakup nilai-nilai seperti gotong royong, kemandirian, berpikir kritis, kreativitas, dan integritas.
Nilai-nilai ini merupakan pilar dalam membentuk karakter siswa yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Indonesia. Langkah kedua, kami menentukan metode yang akan digunakan, yaitu permainan simulasi. Permainan simulasi dipilih karena efektivitasnya dalam meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa. Berdasarkan riset yang kami dapatkan, metode pembelajaran aktif seperti ini dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Permainan simulasi memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung, yaitu membantu mereka menginternalisasi konsep-konsep abstrak dengan lebih baik. Langkah yang ketiga, kami menentukan media, yaitu permainan monopoli yang kami beri nama Mopilas, Monopoli Profil Pelajar Pancasila. Permainan monopoli dipilih karena familiaritasnya di kalangan siswa, sehingga memudahkan pemahaman, aturan, dan cara bermain. Media ini juga memiliki fleksibilitas tinggi untuk diadaptasi menjadi alat yang edukatif, dengan mengubah elemen-elemen dalam permainan monopoli seperti nama-nama properti, kartu kesempatan, dan peraturan. Permainan ini dapat disesuaikan untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kami mengonsep tema, topik, adaptasi media permainan, nama media, sasaran, metode penggunaan, manfaat, layout desain, cara pembuatan, dan cara penggunaan. Kemudian, kami membuat desain monopoli, desain buku panduan guru BK, desain prize wheel, dan desain self-improve worksheet melalui aplikasi Canva. Setelah desain selesai, kami mencetak desain bagian-bagian dalam monopoli, buku panduan guru BK, prize wheel, dan self-improve worksheet. Lalu kami memotong dan merapikan semua hasil cetak serta menggolongkannya sesuai dengan desain yang ada. Setelah media cetak siap, kami beralih ke proses pembuatan prize wheel dengan menyiapkan kardus dan kertas yang sudah dicetak sesuai dengan prize wheel. Kardus dipotong dan dilapisi kertas HVS yang telah berisi desain prize wheel sehingga membentuk sebuah lingkaran. Kemudian, kami membuat kerangka dari kayu bekas dan mengaitkannya dengan desain lingkaran prize wheel sehingga terbentuklah sebuah media spin yang digunakan sebagai reward. Terakhir, kami menyiapkan beberapa hadiah menarik untuk reward. Beberapa komponen tersebut kemudian disatukan menjadi satu perangkat yang kami namakan Mopilas, Monopoli Profil Pelajar Pancasila. Adapun cara penggunaan dari media Mopilas ini adalah: yang pertama, pastikan semua komponen Mopilas telah lengkap sebelum memulai sesi bimbingan dan konseling. Komponen tersebut terdiri dari board game, kartu pegangan guru BK, dadu, bidak, jackpot card, stepping card, mission card, knowledge card, prize wheel, scoring sheet, self-improve worksheet, dan beberapa hadiah. Yang kedua, seperangkat permainan monopoli yang mengandung 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Dalam dimensi tersebut, terdapat elemen yang berisikan karakteristik P3. Karakteristik tersebut yang dimasukkan dalam kartu-kartu yang menjadi komponen dalam permainan monopoli. Yang ketiga, guru BK menjelaskan tujuan penggunaan media ini dan bagaimana peraturan dan setiap komponen akan digunakan dalam sesi bimbingan dan konseling. Guru BK membagi peserta didik menjadi 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 orang. Yang keempat, guru BK mengarahkan setiap peserta didik atau kelompok memilih satu bidak yang akan digunakan sebagai penanda posisi di board game. Yang kelima, guru BK bersama peserta didik menentukan urutan bermain. Selanjutnya, setiap peserta didik atau kelompok melempar dadu secara bergiliran untuk menentukan langkah di board game, dilanjutkan dengan memindahkan bidak sesuai jumlah yang ditunjukkan dadu. Saat berhenti di sebuah kotak, peserta didik harus mengambil kartu sesuai dengan jenis kotak. Instruksi dalam setiap kartu diantaranya yang pertama, knowledge card. Peserta didik membaca informasi atau penjelasan yang ada di kartu dan mendiskusikannya bersama. Guru BK dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada peserta didik,
menjelaskan konsep yang kurang dipahami, dan mengaitkan informasi tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, stepping card. Peserta didik harus menjelaskan elemen profil pelajar Pancasila sesuai instruksi kartu. Guru BK dapat membantu peserta didik memahami dan menjelaskan perintah yang terdapat pada stepping card, memberikan klarifikasi jika diperlukan, dan memberikan contoh tambahan untuk memperkaya pemahaman. Yang ketiga, mission card. Peserta didik harus menjawab teka-teki atau mempraktikkan aktivitas yang tercantum pada kartu. Guru BK dapat mendampingi peserta didik dalam melaksanakan misi atau menjawab teka-teki, memberikan bimbingan dan motivasi, serta mengevaluasi hasilnya. Yang keempat, jackpot card. Peserta didik berhak memutar prize wheel untuk menentukan hadiah yang mereka dapatkan. Yang keempat, free movement. Dalam free movement, peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memindah bidak ke kotak mana saja yang berada di dalam permainan tersebut. Instruksi yang terakhir yaitu stay at home. Peserta didik tidak boleh memindahkan bidaknya sampai memperoleh angka dadu kembar. Selama sesi permainan berlangsung, guru BK menggunakan buku panduan sebagai acuan untuk memastikan permainan tetap berjalan sesuai. Permainan berakhir setelah satu putaran berlangsung. Semua peserta didik mengisi self-improve worksheet yang diberikan oleh guru BK untuk merefleksikan elemen profil pelajar Pancasila berdasarkan pengalaman selama permainan. Setelah permainan selesai, guru BK dapat melakukan evaluasi dan memberikan pembinaan kepada peserta didik berdasarkan hasil permainan dan observasi selama sesi menggunakan scoring sheet. Media Mobilas menggunakan komponen yang interaktif seperti board game, jackpot card, stepping card, mission card, knowledge card, prize wheel, scoring sheet, self-improve worksheet. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam sesi bimbingan kelompok, karena mereka secara aktif terlibat dalam aktivitas yang melibatkan penggunaan media tersebut. Media Mobilas dirancang untuk memfasilitasi pemahaman peserta didik tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Melalui permainan monopoli yang berisi karakteristik elemen-elemen dimensi profil pelajar Pancasila, peserta didik dapat menghubungkan nilai-nilai tersebut dengan situasi kehidupan nyata. Hal ini membantu peserta didik memahami makna dan relevansi nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam konteks mereka sendiri. Melalui penggunaan prize wheel, peserta didik yang menunjukkan memenangkan permainan akan mendapatkan pengakuan dan motivasi tambahan berupa reward. Hal ini dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk terus mengembangkan sikap dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Mission Card pada Media Mobilas memberikan tantangan dan aktivitas kreatif yang melibatkan peserta didik dalam pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tantangan ini memacu peserta didik untuk memperdalam pemahaman dan menerapkan nilai-nilai tersebut. Semoga dengan adanya Media Mobilas yang dibuat oleh tim bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. See you!